Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video tutorial kali ini bersama saya Revan Raditya Lutfi dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan. Nah, kali ini kita akan belajar cara remote server di Debian dengan tiga metode. Apa saja sih tiga metode tersebut? Yang pertama ada XRDP. Nah, yang kedua ada Telnet dan yang ketiga ada Putih Key Generator. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan secara singkat terkait tiga metode tersebut. Pertama ada XRDP. XRDP merupakan layanan yang memungkinkan kita mengakses Debian lewat remote desktop di Windows. Yang kedua ada Telnet. Telnet merupakan protokol lama untuk meremote server, meskipun sekarang jarang dipakai karena kurang aman. Dan yang ketiga ada Putih Key Generator. Nantinya kita akan menyimpan public key untuk server dan private key di komputer kita, sehingga kita bisa login tanpa password dengan cara yang lebih aman. Nah, di sini teman-teman juga perlu mempersiapkan beberapa software seperti VMware Workstation Pro 17, Putih, dan PutihGen. Nah, di sini kita langsung masuk saja teman-teman ke VMware-nya. Nah, di sini pastikan teman-teman juga sudah membuat VM-nya. Ini saya sudah buat, tinggal nyalakan saja. Ini klik enter saja. Nah, di sini saya masuk sebagai root ya, dengan passwordnya. Nah, langkah pertama kita perlu mengecek IP terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah IPA. Nah, di sini terdapat INS33 dan INS34. Jadinya di INS33 ini nanti supaya Debian kita dapat terhubung dengan jaringan internet ya teman-teman. Nah, untuk si INS34 ini belum terdapat IP. Nah, makanya kita tambahkan dulu ya teman-teman. Tambahkan di nano etc network interface. Nah, nantinya INS34 ini akan dimasukkan di file ini ya teman-teman. Kita cari ke bawah, lalu tambahkan auto INS34 ifs INS34 inet static. Lalu jangan lupa di tab dengan addressnya. Saya menggunakan IP 192.168.10.1 ya teman-teman. Ketikkan saja 192.168.10.1 dengan /24 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat perbedaan di INS33 dan INS34. Jadi di INS34 ini terdapat inet static ya teman-teman, berbeda dengan INS33 ini yang menggunakan DHCP. Kenapa di INS34 ini kita menggunakan inet static? Supaya Debian kita tuh punya alamat IP tetap. Jadinya kalau kita pakai DHCP, setiap kali kita nyalain VM, IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, kalau IP berubah-ubah itu, kita pasti bakal kesulitan saat mau nge-remote ya. Karena IP tujuan kita jadi nggak pasti. Makanya kita pakai static ya teman-teman. Kalau sudah tinggal disimpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Kalau sudah teman-teman restart dengan ketikan service networking restart. Ini supaya IP yang kita tambahkan pada INS34 ini jadi masuk ya teman-teman di file tersebut. Ini tinggal tunggu saja. Nah, kalau sudah ketikkan lagi IP A. Nah, di sini INS34-nya sudah masuk ya teman-teman untuk IP-nya. Lalu teman-teman pergi ke menu VM nih yang di atas. Klik saja. Habis itu klik setting ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman pergi ke network adapter 2. Di sini kan ada dua network adapter. Di sini teman-teman pergi yang kedua saja, lalu ganti ke host only. Kenapa kita ganti ke host only? Jadi dengan host only, Debian dan Windows akan berada di satu jaringan lokal yang sama. Jadinya Windows bisa mengakses Debian lewat IP 192.168.10.1 dan Debian juga bisa komunikasi balik ke host ya teman-teman.
Nantinya kita akan buat IP untuk si PC ya teman-teman. Ini klik OK saja. Nah, kalau sudah teman-teman eh, di keyboard klik Windows sama R ya teman-teman. Dan sini teman-teman ketikkan ncpa.cpl. Nah, ini tinggal enter saja. Nah, kalau sudah teman-teman masuk ke VNet 1, kalau properties. Nah, ini Internet Protocol version 4, properties lagi. Nah, ini pakai yang use the following IP address. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan IP address untuk PC ya, teman-teman. 192.168.10.2. Ini tinggal klik saja sampai masnya ntar otomatis. Karena berada di kelas C, teman-teman, makanya dia 255.255.255.0. Nah, ini kita tambahkan gateway-nya 192.168.10.1. Kalau sudah, klik OK saja, close. Nah, ini ke details. Nah, di sini IPv4 address sudah ditambahkan artinya, teman-teman. Jadi IPv6 kita sudah masuk nih. Close saja. Nah, supaya kita mengetahui apakah sudah terhubung, makanya kita ping saja untuk dari IP Debian ke IPv6 dengan ketikkan ping 192.168.10.2 ya, teman-teman. Nah, di sini artinya kita sudah terhubung. Teman-teman bisa membuktikan lagi di CPC untuk apakah sudah bisa terhubung dengan Debian. Jadi teman-teman klik saja di keyboard teman-teman, di Windows R lagi, ketikkan cmd. Nah, teman-teman bisa ping 192.168.10.1. Jadi artinya kita mengeping ke Debian ya teman-teman. Saja. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah berhasil lagi teman-teman. Jadi keduanya sudah saling terhubung. Nah, kalau sudah teman-teman uh, install paket SSH ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu. Nah, perintahnya apt get install open SSH strip server mini ya teman-teman, supaya nanti akan lanjut, tidak ada tanya continue atau no gitu ya teman-teman. Nah, ini ya enter saja. Nah, ini sedang menginstal teman-teman. Lalu kalau sudah kita pergi lagi ke file nano etc ssh sshd, tinggal tab saya teman-teman. Nah, ini ntar keluar sshd underscore config ini teman-teman, enter saja. Teman-teman bisa pergi ke port 22 di sini. Oh, ini lewat. Hapus yang pagar ya teman-teman, supaya port 22 menjadi aktif. Karena SSH itu berjalan di port 22 ya teman-teman. Ini teman-teman pergi lagi ke permit root login. Lalu hapus lagi pagarnya supaya menjadi aktif. Nah, di sini prohibit passwordnya jangan lupa dihapus teman-teman. Nantinya kita akan mengganti dengan yes. Ini kita hapus saja. Nah, ini permit root login yes. Jadinya supaya kita bisa masuk di putih sebagai root ya teman-teman. Lalu simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Kalau sudah teman-teman tinggal restart dengan sistem CTL, restart SSH. Nah, untuk mencek statusnya apakah sudah running atau belum, teman-teman tinggal ketikkan lagi sistem CTL, status SSH. Nah, di sini artinya sudah running ya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman pergi ke putih ya teman-teman. Nah, ini putih saya. Teman-teman tinggal ketikkan IP Debian 192.168.10.1 ya, enter saja. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah berhasil masuk ke putih ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi sebagai root dengan passwordnya juga. Nah, di sini kita akan mencari repository ya teman-teman untuk dimasukkan ke file. Kita masuk ke file dulu. Nano etc apt source, just tinggal tap aja. Nah, ini
Enter ya teman-teman. Lalu kita akan mencari repository online di browser atau website teman-teman. Saya mencari di Chrome. Ini ketikkan saja repository Debian Wiki. Teman-teman pergi yang ke source list nih. Lalu di contents ada di examples. Habis itu yang nomor 2 nih, source list. Kalau teman-teman tinggal salin aja ini dari sini. Nah, sini teman-teman tinggal copy aja. Nah, dengan klik kanan ya teman-teman. Kalau sudah simpan lagi dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, kenapa sih kita perlu menambahkan repository? Jadi, saat pertama kali kita install Debian, sistem tuh biasanya membaca paket software dari DVD installer. Makanya di file tadi ada tulisan CD-ROM. Nah, kita buka lagi ya teman-teman. Dan sini ya, klik CD-ROM nih. Yang ini. Itu artinya setiap kali kita mau install paket, Debian tuh bakal nyari dulu ke DVD. Nah, masalahnya isi DVD itu terbatas dan isinya sudah beku sejak DVD dibuat. Jadi banyak paket yang nggak ada atau sudah ketinggalan versi. Nah, biar sistem kita bisa lebih lengkap dan update, kita perlu menambahkan repository online yang tadi teman-teman. Dengan repository online tadi, Debian tuh bisa langsung download ribuan paket tambahan, dapat update keamanan, dan kita juga nggak perlu ribet lagi pakai DVD. Nah, intinya itu repository online ini bikin Debian kita lebih fleksibel, aman, dan selalu terbaru ya teman-teman. Makanya perlu mengupdate ya dengan ketikan perintah apt update. Nah ini setiap kali kita mendapatkan repository, kita perlu mengupdate teman-teman. Ini apt update, enter saja. Pokoknya kita menjalankan apt update biar Debian tuh menyegarkan daftar paket. Jadi sistem tahu nih ada paket apa aja yang di repository itu, versi terbarunya berapa, dan siap dipasang. Kalau nggak diupdate dulu, Debian nggak bakal kenal paket barunya. Makanya perlu diupdate ya teman-teman. Kalau sudah kita tinggal install paket XRDP teman-teman. Ini kita bersihkan lagi. Ketikkan apt install XRDP -y. Enter saja. Nah, ini sedang menginstal untuk paket XRDP teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman klik di keyboard lagi Windows R, ketikkan mstsc, enter. Nah, di sini terdapat remote desktop protection. Teman-teman tinggal ketikkan IP Debian saja 192.168.1, lalu connect. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan username-nya, password-nya juga, enter. Nah, artinya kita di sini sudah bisa meremote server dengan XRDP artinya teman-teman. Kita close saja. Kita lanjut ke selanjutnya untuk menginstal Telnet teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman klik Windows, habis itu ketikkan Features. Nah, di sini turn Windows Features on or off. Teman-teman cari yang bagian Telnet Client. Nah, sini ada Telnet Client. Teman-teman tinggal dicentang aja ya. Kalau saya sudah mencentang, ya udah oke saja. Setelah itu teman-teman, ini saya bersihkan dulu. Teman-teman menginstal paket Telnet D ya teman-teman. Dengan perintah apt install Telnet D -y teman-teman. Nah, jadi itu untuk menginstal Telnet server di Debian. Jadi dengan Telnet server, Debian bisa menerima koneksi dari klien Windows lewat protokol Telnet di port 23. Tanpa ini, meskipun Windows sudah mengaktifkan Telnet client, Debian nggak akan bisa merespon. Makanya perlu diinstal ya teman-teman paket Telnet D. Nah, kalau sudah teman-teman ketikkan lagi apt install daemon open bsd lib inetd.
Nah, ini jadi itu tuh buat ngejalanin layanan telnet. Jadi inetd ini kayak pengatur yang ngehandle koneksi telnet di Debian. Jadi tanpa inetd, telnet nggak bakal bisa jalan ya teman-teman. Lalu ketikkan lagi nano etc inetd type saja. Ini inetd.com. Enter. Nah, teman-teman cari yang ini yang ada tulisan off-nya. Lalu hapus saja pagar dan off-nya sampai menjadi kuning ini, teman-teman. Lalu teman-teman tinggal simpan. Ctrl X, Y, enter. Jadi langkah ini tuh buat ngehidupin layanan telnet di sistem. Nah, kalau udah kita tinggal restart saja. Sistem CTL restart netd. Enter. Nah, kalau sudah teman-teman bisa mengecek apakah port 23 udah aktif dengan ketikan sstlnp garis A grep 23. Nah, ini. Nah, kalau ini artinya port 23 kita sudah aktif ya, teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke CMD sebagai telnet. Teman-teman klik lagi Windows R, ketikkan CMD. Oke. Nah, di sini teman-teman ketikkan telnet dan masukkan IP Debian ya, teman-teman. 192.168.10.1. Enter. Ini kita masuk lagi sebagai root passwordnya. Nah, artinya kita sudah bisa meremote dengan telnet ya, teman-teman. Sini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan putih kayak generator kita ya, teman-teman. Sebelum itu saya akan menjelaskan dikit tentang perbedaan dikit antara putih dengan putih kayak generator. Nah, jadi putih itu merupakan aplikasi untuk remote server, biasanya lewat SSH atau telnet. Sedangkan putih kayak generator merupakan tool tambahan buat bikin kunci SSH seperti public dan private key supaya itu login ke server bisa lebih aman tanpa harus pakai password. Lalu kita masuk saja ke putih gen, teman-teman. Ini yang generate. Di sini teman-teman perlu menggerakkan kursor teman-teman agar yang loading ini menjadi bergerak, teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal ketika klik save private key. Yes. Nah, di sini saya ketikkan remote server Debian. Tinggal save saja. Lalu teman-teman jangan lupa menyalin public key-nya ya. Ctrl C. Kalau sudah, teman-teman pergi ke putih lagi yang ini. Kita bersihkan dulu. Teman-teman ketikkan cd titik sh. Enter. Kalau sudah, teman-teman buat file dengan touch authorize underscore case. Enter. Lalu nano authorize underscore case. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan saja. Ini yang tadi public key-nya sudah kita masukkan, lalu simpan lagi dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ngecek apakah sudah masuk dengan cat authorize. Tinggal tap saja, Enter. Nah, ini artinya sudah masuk ya, teman-teman. Public key-nya di authorize key-nya. Lalu teman-teman pergi ke New Session putih, ini tinggal klik kanan saja di putihnya. New Session. Lalu teman-teman ketikkan 192.168.10.1 sesuai IP Debian teman-teman ya. Lalu di save session saya membuat remote server Debian. Lalu teman-teman pergi ke data, ketikkan root. Lalu teman-teman pergi ke SSH ini, terus ada logo tambah, out, yang tambah lagi ini, credential. Kalau sudah browse, cari yang tadi teman-teman, untuk private key-nya ini, remote server Debian. Lalu open. Kalau sudah, teman-teman pergi ke session lagi, lalu save. Nah, sini akan muncul lagi. Lalu teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke putih gen tanpa ke putih biasa tanpa password ya, teman-teman.
Nah, jadi kita sudah melakukan remote server menggunakan remote desktop connection, UTK generator, dan ini telnet, teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.